Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari filsafat pendidikan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat itu instrumennya yaitu berupa akal. Kemudian kegiatannya berpikir. Kemudian karakteristiknya yaitu ada rasional atau logis, kemudian sistematis atau berurutan, kemudian ada radikal atau mendalam, kemudian yang terakhir yaitu spekulatif. Kemudian objeknya berupa pendidikan Islam. Kemudian produk yang dihasilkan yaitu berupa ilmu pengetahuan Islam. Kemudian yaitu pendidikan Islam. Ada dua aspek. Yang pertama aspek kelembagaan, yang kedua aspek sistem. Aspek kelembagaan berupa pesantren, MI, MTS, madrasah, dan lain sebagainya. Kemudian aspek sistem yaitu ada kurikulum, pendidik, peserta didik, ada lingkungan, dan juga ada media. Materi yang kedua yaitu periodisasi perkembangan filsafat. Ada 4 periode. Yang pertama fase Yunani, yang kedua abad tengah, yang ketiga abad modern, yang keempat yaitu abad postmodern. Yang pertama abad Yunani itu ada 2 gelombang. Yang pertama yaitu Prasokrates, yang kedua Sokrates. Yang Prasokrates itu yaitu kosmosentris atau memposisikan alam sebagai objek berpikir. Yang kedua yaitu Sokrates, yaitu antroposentris atau memposisikan manusia sebagai pusat berpikirnya. Kemudian periode yang kedua yaitu abad tengah, yaitu ada patristik dan skolastik. Skolastik ya, yang skolastik ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu barat dan timur. Untuk yang barat itu disebut adalah masa kegelapan, yang timur itu disebut juga masa keemasan. Kemudian periode yang ketiga yaitu abad modern. Ini adalah masa Renaissance atau kebangkitan kembali bangsa Eropa. Yang keempat yaitu abad postmodern. Abad ini dimulai dari 19 Masehi sampai sekarang. Materi yang ketiga yaitu posisi filsafat pendidikan Islam dalam struktur ilmu. Nah, untuk posisi filsafat sendiri dalam ilmu itu ada teorinya Van Persson. Nah, dalam bukunya itu disebutkan bahwa seluruh ilmu yang ada di bumi bisa dilacak dan bersumber dari filsafat, atau disebutkan di sini filsafat sebagai mother of science, yaitu ibunya dari ilmu. Lah itulah posisi filsafat dalam struktur ilmu. Materi yang keempat yaitu ontologi pendidikan Islam. Ontologi itu ada 2 kata ya. Yang pertama itu ontos, yang kedua logos. Ontos itu artinya ada dan logos itu artinya teori. Jadi ontologi itu yaitu teori tentang keberadaan segala sesuatu. Ontologi ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga yaitu proses atau perubahan. Yang pertama untuk kuantitatif itu juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monoisme, yaitu menyatakan jumlah yang hakiki itu ada 1. Kemudian yang kedua yaitu dualisme, itu menyatakan 2. Kemudian pluralisme itu menyatakan realitas itu jumlahnya banyak. Kemudian yang nihilisme yaitu realitasnya itu nihil atau kosong. Kemudian untuk kualitatif itu ada 2. Yang pertama yaitu spiritualisme. Spiritualisme ini teori atau aliran yang menyatakan hakikat atau bentuknya itu spirit atau jiwa.
Kemudian yang kedua yaitu materialisme. Ini menyatakan bahwa yang hakiki itu adalah materi atau benda. Kemudian yang ketiga yaitu proses atau perubahan. Ini dibagi menjadi 3 yaitu mekanisme, teologi, dan vitalisme. Mekanisme yaitu hakikat proses kehidupan itu mekanik atau seperti mesin. Kemudian yang kedua yaitu teologi. Ini proses kejadiannya tidak selalu dihubungkan dengan kasualitas, tetapi dengan tujuan. Kemudian vitalisme. Vitalisme ini yaitu kehidupan ada karena asas kehidupan, bukan karena kasualitas atau tujuan. Materi yang kelima yaitu epistemologi pendidikan Islam. Apa itu epistemologi pendidikan Islam? Yaitu ilmu pendidikan Islam yang menekankan pada upaya atau cara atau langkah untuk pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian model pemikiran dari epistemologi pendidikan Islam itu ada 3, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Untuk Bayani itu metodenya itu otoritas dari teks atau nas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian untuk Irfani ini yaitu didasarkan pada kasyaf atau olah rohani, seperti itu. Kemudian Burhani ini didasarkan pada rasio atau akal yang kita miliki. Untuk materi yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi itu yaitu nilai. Dalam filsafat itu disebut nilai. Kemudian aksiologi apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam itu berarti suatu yang menentukan semua aspek dalam usaha yang dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia agar terbentuk manusia yang seutuhnya dengan ajaran Islam. Kemudian nilai ini dibagi menjadi 3 yaitu logika, etika, dan religius. Untuk logika itu bermuara pada pencarian kebenaran. Kemudian etika itu tolak ukur bagi penilaian adalah tindakan. Kemudian untuk religius itu yaitu acuan yang digunakan untuk berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia. Untuk materi yang ketujuh yaitu filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan di sini dibagi menjadi 2 pemikiran, yaitu pemikiran barat dan pemikiran timur. Untuk pemikiran barat itu ada dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Untuk dinamisme itu yaitu kepercayaan pada kekuatan yang gaib. Animisme itu kepercayaan pada roh nenek moyang. Kemudian politeisme itu kepercayaan pada dewa-dewa. Kemudian henoteisme itu yaitu kepercayaan pada banyak Tuhan. Kalau monoteisme yaitu kepercayaan pada satu Tuhan. Untuk pemikiran yang timur yaitu ada 3, yaitu Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Untuk Jabariyah itu yaitu menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semuanya perbuatan itu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Qadariyah itu yaitu suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinventasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Mu'tazilah, yaitu salah satu aliran teologi yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasional dalam Islam. Materi yang selanjutnya yaitu manusia dalam perspektif Islam, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan. Untuk dari segi Islam, manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-bashar, yang kedua al-insan, dan yang ketiga adalah an-nas.
Yang pertama yaitu al-bashar. Itu dalam konsep ini manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya, yaitu seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu al-insan. Pada al-insan ini mengacu pada potensi yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu berkembang secara fisik, secara mental, dan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu anas. Dalam Al-Quran, kata anas dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian dari segi manusia, dari segi filsafat, yaitu kejadian manusia itu pada awalnya terjadi perubahan dalam saluran telur yang terus berkembang menjadi manusia. Kemudian yang selanjutnya itu manusia dari segi ilmu pengetahuan, yaitu proses kejadian manusia mulai dari bertemunya sperma dan ovum, kemudian menjadi janin dalam perut ibu hingga menjadi manusia. Materi yang kesembilan yaitu filsafat alam dengan pendidikan Islam. Alam sebagai salah satu sumber dalam mengkonsep pendidikan. Maksudnya bagaimana? Yaitu alam semesta menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah, tujuan, dan proses yang akan dilaksanakannya pendidikan. Materi yang ke-10 yaitu hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Sumber dari pengetahuan ada dua. Yang pertama ilham dan wahyu. Untuk ilham itu yaitu suatu bentuk pengetahuan yang datangnya secara langsung tanpa melalui perantara atau proses. Kemudian yang wahyu yaitu sesuatu yang disampaikan Allah kepada malaikatnya berupa perintah. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, tidak cukup dengan berpikir secara rasional maupun sebaliknya berpikir secara empiris saja, karena keduanya itu mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui gabungan keduanya, yaitu rasional dan empiris. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pemikiran tentang masyarakat dan hubungannya dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Apa itu masyarakat? Yaitu sekumpulan orang dari berbagai ragam yang berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian apa fungsinya pendidikan Islam terhadap masyarakat? Itu ada 5. Yang pertama yaitu islah al-aqidah, yaitu untuk memperbaiki akidah umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu islah al-ibadah. Apa itu? Yaitu untuk memperbaiki cara beribadah yang benar sesuai ajaran Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu islah al-ailah, yaitu perbaikan keluarga. Keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu islah al-addah, yaitu memperbaiki adat bangsa jahiliyah yang dulunya terkenal kejam, kemudian diperbaiki. Kemudian yang kelima yaitu islah al-mujtama, yaitu memperbaiki umat manusia. Masyarakat Islam tidak hanya bergaul dengan sesamanya saja, tapi juga dengan yang berbeda agama atau saling bertoleransi. Materi yang ke-13 yaitu inkorporasi pendidikan kritis ke dalam pendidikan Islam. Upaya dalam mengenalkan pendidikan kritis ke dalam pendidikan Islam bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu konseptual, yang kedua tematik, yang ketiga yaitu pedagogis. Yang pertama yaitu secara konseptual, itu konsep manusia tidak hanya menekankan pada aspek religius atau normatif saja, tetapi juga kesadaran aspek kritis. Kemudian yang kedua dengan cara tematik, yaitu pada cara ini semua aktivitas pendidikan Islam tidaklah netral, tetapi juga didasarkan pada pandangan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu secara pedagogis. Pada proses pedagogis ini pendidikan Islam masa lalu itu cenderung tidak dialogis. Untuk itu pedagogis
diinovasi pada ajaran kritis, yaitu mengedepankan dialog daripada ajaran secara mendalam. Kemudian materi yang terakhir yaitu filsafat pendidikan pesantren. Pada filsafat pendidikan pesantren ini ada 3, yaitu ontologi, yaitu filsafat ada. Pada filsafat ini ontologi membicarakan tentang keberadaan pondok pesantren, bagaimana sejarah lahirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Pada epistemologi ini pendidikan pesantren lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pendidikan pesantren. Kemudian yang ketiga itu aksiologi atau filsafat ilmu. Pada filsafat yang dianut dan diyakini pondok pesantren adalah berdasarkan agama Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu silahkan para audien untuk berkomentar tentang apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari penjelasan dari Mbak Arum tadi. Untuk yang pertama, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Untuk yang kedua, pada materi yang dijelaskan oleh Mbak Arum, itu menurut saya sudah sangat jelas dan detail. Jadi sudah sangat memahamkan para audien. Yang ketiga atau yang terakhir itu menurut saya tambahan untuk Mbak Arum pada pelafalan suara. Jadi Mbak Arum lebih keras lagi dalam pelafalan suaranya. Itu menurut saya. Sekian komentar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.